Kita akan ketahui bagaimana informasi terkini dari Yogyakarta. Sudah bergabung koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di sana. Ya, selamat pagi menjelang siang Hendrawan. Ini pantauan Anda, bagaimana update penanganan terkini di sana dan hingga saat ini ada berapa warga yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 sejauh ini, Hendrawan? Ya, seperti yang Anda sampaikan sebelumnya pada item berita sebelumnya, bahwa kemarin memang ada 12 orang di Dusun Kelempong, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Tempat saat ini kami melaporkan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kemudian dilakukan tracing. Dan beberapa saat yang lalu, beberapa menit yang lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo menyatakan bahwa dari hasil tracing atau swab test yang telah dilakukan kepada ratusan warga di dusun ini, hasilnya 39 orang dinyatakan positif COVID-19. Artinya dari satu dusun ini ada 51 orang yang total positif COVID-19. Dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman saat ini masih akan terus melakukan tracing bila ada warganya atau warga desa tersebut atau warga dusun tersebut khususnya yang masih berkontak atau sempat berkontak dengan 51 orang yang saat ini sudah dinyatakan positif COVID-19. Dan bila kita melihat di Kabupaten Sleman, saat ini kabupaten ini menjadi kabupaten dengan transmisi paling tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, karena kurang dari sepekan di dusun lain, yaitu di Dusun Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, juga terjadi transmisi komunitas, di mana total dari 2 orang yang bergejala COVID-19 dan kemudian dinyatakan positif, dan setelah dilakukan tracing total ada 53 jiwa yang dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sudah dievakuasi ke sejumlah lokasi. Ada yang dievakuasi dengan kondisi gejala ringan diisolasi mandiri di rumah, namun ada yang bergejala sedang dibawa ke shelter yang berada di asrama haji dan di Rusun Gemawang. Dan saat ini di kedua lokasi tersebut, terutama di salah satu RT yang mempunyai banyak atau dinyatakan sebagai zona merah, ini di lockdown sampai dengan 5 hari ke depan. Untuk Dusun Ngaglik di Kecamatan Sleman ini di lockdown sampai dengan hari Minggu dan kemudian akan dilakukan observasi kembali. Fani. Ya Hendrawan, kalau misalnya dari pantauan Anda selama ini kemudian juga secara skala Yogyakarta ya dan juga sekitarnya, ini sebenarnya bagaimana pemerintah setempat menangani penyebaran COVID-19 terutama pasca libur Lebaran 2021 ini ya Fani ya? Sebenarnya sebelum libur Lebaran, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sempat menyampaikan pernyataan publik, dan dalam pernyataannya Sultan menyampaikan bahwa 3 kali masa liburan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, terjadi kasus peningkatan COVID-19 yang tinggi, termasuk juga angka kematiannya. Dan penambahan kasus kali ini setelah masa libur Lebaran ini sebenarnya juga sudah diperkirakan sebelumnya. Kenaikannya diperkirakan oleh Dinas Kesehatan Sleman lewat Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayun Setianing Astuti, menyampaikan bahwa minimal setidaknya ada 30% kenaikan yang akan dialami di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kalau kita melihat statistik dari data dari 3 peningkatan kasus sebelumnya akibat libur panjang, ini termasuk rendah karena ada yang mencapai 50% bahkan lebih. Dan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri sebenarnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta agar warga masyarakat yang melakukan kunjungan silaturahmi ke saudara-saudara mereka yang berada di lingkup daerah istimewa Yogyakarta, mereka harus melakukan swab test terlebih dahulu dan menyatakan dirinya sehat. Namun tentu saja tidak ada dalam prakteknya kemudian atau mungkin belum banyak warga masyarakat yang bisa mengikuti hal tersebut. Terbukti kita lihat di beberapa lokasi di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, ini warga tetap berkunjung dengan tidak menggunakan protokol kesehatan. Ini kita baru melihat di satu kampung saja, belum kita melihat di lokasi-lokasi lain yang bisa jadi mereka sempat berkontak di kedua dusun ini. Dan kemarin kami juga atau sebelumnya kami sempat berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan juga surat edaran dari gubernur ini sifatnya saran dan tidak ada sanksi, dan
penegakannya diserahkan kepada masing-masing kelurahan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini, Fani. Ya, lalu Hendrawan, berarti ini berbeda dengan yang terjadi di Jakarta, tepatnya di Cilangkap begitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga tahu bahwa sempat terjadi klaster begitu penyebaran dan dilakukan mini lockdown. Berarti di sana, khususnya di Dusun Ngemplong sendiri ini tidak diberlakukan begitu ya. Ada mini lockdown, tetap bisa beraktivitas dan juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Begitu Hendrawan? Untuk di 2 dusun ini tadi sebenarnya sudah dilakukan mini lockdown khususnya di RT yang dinyatakan sebagai zona merah ya. Dan ini sudah dilakukan di 2 dusun tadi, Dusun Ngelempong di Kecamatan Ngemplak dan juga di Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman. Ini sudah ada mini lockdown, namun tentu saja mengacu pada peraturan yang baru, lockdown hanya dilakukan pada RT yang dinyatakan sebagai zona merah. Dan ini sudah dilakukan di RT-RT yang memang sudah dinyatakan sebagai zona merah sampai dengan 5 hari ke depan. Untuk Dusun Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, ini akan dilakukan sampai dengan hari Minggu. Sementara Dusun Ngelempong ini akan dilakukan lockdown dalam 5 hari atau sampai dengan 5 hari ke depan, Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Hendrawan Setiawan. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas.